Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya di hari Jumat yang cerah ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya ucapkan selamat bergabung di webinar series yang diadakan oleh KMMB bekerjasama dengan Ijma Arts. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki di webinar series yang ke-19 ini ya Bapak Ibu ya, dengan tema Designing the Multi-Business Corporation. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat atau menyimak seri-seri sebelumnya, tenang aja, tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu bisa mengakses melalui channel YouTube dari KMMB Manajemen Konsultan. Selain itu, jika ingin mengakses layanan dari KMMB, bisa melalui website kmbb.co.id atau media sosial KMMB lainnya. Nah, sebelum kita memasuki sesi webinar, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pada sesi kali ini, yaitu ada Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur dari KMMB. Saya izin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Badawi. Ya, selamat pagi Rido. Apa suara saya Ya, terdengar bagaimana jelas? kabarnya Pak? Iya, Alhamdulillah, ya. Kabarnya sehat selalu Rido. Bagaimana kabar Rido? Sehat? amin. Ya, Alhamdulillah sehat Pak Badawi. Ya, baik. Eh, Pada sesi webinar kali ini, kita akan membahas bagaimana merancang atau designing perusahaan multibisnis, kemudian apa saja value chain yang mendasarinya, kemudian bagaimana struktur perusahaan, kemudian juga akan dibahas juga bagaimana prototype struktur perusahaan atau organisasi. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu kepada Pak Badawi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rido atas kesempatannya. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari-hari ini saya perhatikan sudah mulai banyak yang bersin-bersin gitu ya. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat, kemudian juga tetap produktif ya untuk meningkatkan performa perusahaan di tempat kita berkarya masing-masing. Karena saya perhatikan di triwulan kedua ini memang tantangannya cukup besar ya, cukup besar. Kemudian kita juga menghadapi kemarin penurunan suku bunga ya, rupiah terhadap dolar. Memang ada sedikit banyak analis yang mengatakan penurunan tersebut karena memang banyak pengusaha yang saat ini melakukan pencadangan dolar untuk kebutuhan 1 tahun ke depan. Karena ketidakpastian itu, akhirnya mereka menambah cadangan tersebut, sehingga menjadikan nilai dolar menguat gitu. Kemudian kita juga perhatikan beberapa investor asing ya, mereka mencoba untuk bergeser preferensi. Kalau saya perhatikan seminggu terakhir market beberapa emiten yang sebetulnya secara performa itu bagus justru mulai ditinggal gitu ya dengan investor-investor asing. Ini juga bisa menjadikan satu sinyal ya bahwa volatilitas market saat ini memang cukup tinggi sehingga kita harus hati-hati juga dalam mengelola bisnis yang semakin besar. Saya juga membaca beberapa report yang akan dilakukan oleh Adaro, kemudian Bank BRI. Mereka ingin melakukan buyback ya untuk memaintain harga sahamnya supaya tetap stabil ya atau karena supaya lebih baik. Nah, ini menjadi salah satu isu yang menarik karena kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, misalnya contoh BRI. BRI saat ini punya dua penggabungan ya. Kemarin BRI di aksi korporasi itu bergabung dengan PNM dan Pegadaian itu membuat namanya UMI ya, Ultramikro. Nah, holding Ultramikro itu ada BRI kemudian punya dua anak yaitu PNM ya, Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian. Nah, PNM sendiri juga punya dua anak usaha ya, yaitu ada PNM Venture Capital. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha ya, butuh tambahan modal bisa ke PNM Venture Capital gitu ya. Yang kedua adalah PNM Investment Management ya. Di Pegadaian juga ada banyak sekali ya. Ada Galeri 24 ya yang produksi dan mendistribusikan emas dan ada beberapa anak usaha yang lain. Tentunya ini menjadi satu concern yang sangat krusial
di dalam bagaimana korporasi itu melakukan mendesain multi business corporation. Ya. Apakah nanti koordinasinya kita membagi berdasarkan produk, ya? Kita lihat seperti Indofood. Indofood itu pembagian strukturnya, organisasinya itu berbasis produk. Ada yang concern di produk tertentu, ya. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, eh, ada satu divisi khusus untuk Indomie, gitu ya. Akhirnya karena secara Pareto, secara revenue stream, penjualan Indomie itu ternyata memberikan kontribusi mayoritas terhadap penjualan keseluruhan holding, ya. Akhirnya satu divisi itu dilakukan spin-off, ya. Kita lepas divisi Indomie sekarang menjadi Indofood CBP, ya. Entitas tersendiri. Nah, jadi di dalam mendesain, kita juga kadangkala perlu memikirkan the future desainnya seperti apa. Apakah ada rencana departemen tertentu atau divisi tertentu suatu saat kita perlu spin-off menjadi anak usaha baru dan di situ valuasinya bisa semakin besar. Dan laporan keuangannya nanti akan kita konsul, ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang praktisi akuntan juga, ya, baru menyelesaikan, ya, Bapak Ibu, untuk audit, ya, biasanya. Karena kemarin April kita harus laporan pajak, ya. BPH Badan. Ya, kemudian juga kita perlu perhatikan di dalam mendesain multi business corporation, ya, semakin berkembang perusahaan kita, maka jangan lupa kita harus tetap mengelola, Bapak Ibu, garis koordinasinya, kemudian juga rentang tanggung jawabnya, pembagian wewenangnya itu juga harus detail, harus jelas. Ya, kita belajar di tahun 2028, tahun 2029, ya, eh, dari kasus perusahaan di General Electric di Amerika. Ya. General Electric ini mendesain bisnisnya sangat besar, ya, sampai akhirnya pada kasus subprime mortgage di tahun 2008, Lehman Brothers tidak bisa diselamatkan. Kemudian General Electric dengan kasus subprime mortgage di Amerika mendapatkan dampak yang pukulan yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, GE ini sejak zamannya Jack Welch sebagai direktur, ya, selalu melakukan pengembangan bisnis, ya, entah itu diversifikasi yang relate ataupun unrelate. Nah, itu semata-mata dilakukan oleh GE untuk meningkatkan nilai tambah di dalam pengembangan korporasinya. Karena secara keuangan, memang secara free cash flow, GE memiliki keunggulan di sana. Maka mulai dari topik 5 tahunan, ya, GE Imagination, GE Health Imagination, ya, itu menghasilkan beragam bisnis. Tapi dengan rentang kendali yang super besar, kemudian pengelolaan perusahaan yang super besar, GE memiliki kelemahan yaitu oversize, ya, memiliki perusahaan yang sangat besar. Maka pada waktu 2028 dia mengalami eh, kinerja yang falling down, kemudian dilakukan divestitures, yaitu pengurangan beberapa anak usaha. Maka pada tahun 2009 General Electric bisa menyelamatkan, ya, korporasinya dengan cara melepas beberapa entitas yang dia miliki, ya. Sehingga di dalam pengelolaan multi business corporation selalu kita harus berpikir ada dua sisi, Bapak Ibu. Ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif kita bisa mendapatkan nilai tambah berupa value creation, ya, penambahan-penambahan nilai yang dikelola secara korporasi. Kemudian ada konsolidasi antar sumber daya. Kalau misalnya kita ingin meningkatkan performa, kita ingin efisien, kita bisa lakukan kustomisasi, kita bisa lakukan sinergi antar entitas, sehingga secara konsolidasi tidak hanya performa yang sifatnya set off, ya, uang keluar dari kantong kanan masuk kantong kiri, ibarat kata, ya, uang keluar dari anak perusahaan pertama masuk ke pendapatan anak perusahaan yang kedua, tidak hanya begitu,
tapi kita bisa menciptakan pasar baru sehingga ada additional pendapatan di luar entitas ekosistem yang kita miliki, ya. Nah, ini salah satu nilai tambah yang saat ini digali, ya. Kalau di PLN kita mendengar ada namanya Beyond KWH, ya. Di PLN itu ada tagline namanya Beyond KWH. Artinya apa? PLN ini korporasi yang besar, ya, holding yang besar. Ada PLN Indonesia Power, ada PLN Nusantara Power, PLN Energi Primer atau EPI, kemudian ada Icon Plus gitu, ya. Nah, ketika transaksi, misalnya kita ada satu contoh kasus, ada perusahaan di PLN itu yang menyediakan batu bara, ya. Perusahaan batu bara kita sebut perusahaan A misalnya. Kemudian dia menjual ke Indonesia Power, perusahaan B, ya. Maka di perusahaan A kalau dia jual batu bara ini diakui sebagai revenue karena dia membeli batu bara ini diakui sebagai cost. Tapi ketika kita konsul, ya, ke dalam PLN Holding, maka ini hanya set off, ya, keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Kalau di konsol hanya set off. Nah, oleh karena itu ada tagline namanya Beyond KWH, Bapak Ibu. Beyond KWH ini masing-masing entitas dia harus mencari pendapatan di luar eh, ekosistem yang sudah ada di PLN. Kemudian kita perhatikan di beberapa industri yang lain, misalnya di Pelindo, di Pelabuhan Indonesia, maka ada istilahnya pendapatan non-captive. Nah, non-captive ini artinya pendapatan yang diperoleh dari di luar ekosistem Pelindo. Dan saya rasa di holding-holding yang lain juga melakukan skenario serupa. Supaya apa? Tujuan dari multi business corporation itu bisa diperoleh dan secara konsolidasi akan menguntungkan. Ya, itu sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya adalah jika kita tidak mampu dalam mencari metode atau mencari model parenting, ya, pengelolaan sebagai parenting strategi, maka itu juga akan menjadi simalakama, ya. Kita akan tergerus sehingga bukan lagi value creation tapi adalah value destroyer, ya. Satu anak rugi, anak yang lain untung, maka dikonsol akhirnya menutupi secara ekuitas atau mungkin juga butuh tambahan modal kerja setiap tahun. Nah, ini menjadi menggerogoti nilai tambah dengan adanya multi business corporation ini. Nah, pada materi hari ini kita akan mengupas banyak. Jadi, ketika kita bicara multi bisnis, bagaimana pengelolaannya? Apakah kita desain berbasis fungsi, ya? Jadi kita punya banyak perusahaan, ya, punya banyak perusahaan, tapi ada satu fungsi yang kita pegang, yaitu misalnya ada fungsi SDM, ya. Kita punya banyak anak perusahaan, tapi urusan SDM dan urusan keuangan semua dipegang oleh holding, dipegang oleh kantor pusat. Jadi masing-masing anak perusahaan hanya fokus pada operasional atau kita sebut sebagai operating company, ya. Atau kita pisahkan berbasis produk gitu, ya. Jadi kita punya produk unggulan, ya, produk A, produk unggulan B. Nah, masing-masing produk ini ada teamwork sendiri-sendiri. Ada bagian keuangan, ada bagian SDM, ada bagian marketing, sama, ya. Ini akhirnya kita bagi berbasis produk. Tapi produk A dan B itu sama-sama butuh logistik. Maka ada perusahaan C yang fokus logistik tapi melayani A dan B. Nah, skenario-skenario ini tentunya akan menjadi pilihan. Ya, memang nanti arahnya kepada isu berkaitan sama transfer pricing, berkaitan sama tax planning dan lain-lain. Tapi itu bukan menjadi hal yang concern pada diskusi ketika kita pengembangan multi bisnis. Tapi pada aspek pajak itu nanti akan menjadi catatan, ya, kita sudah ada regulasi yang mengatur. Jadi tidak masalah. Jadi secara prinsip ketika perusahaan kita semakin besar, Bapak Ibu, memang kompleksitasnya akan semakin besar juga. Semakin besar jika memang rentang kendalinya itu sudah mulai eh, terlepas dari kontrol kantor pusat, ya, divisi tertentu menghasilkan pendapatan yang majority, ya, harus di spin off, ya. Saya ingat kasus Telkom dan Telkomsel, ya. Ternyata pada saat itu pendapatan konsolidasi Telkom itu disupport majority oleh Telkomsel pada saat itu.
Sehingga ada kebijakan dari Pak Menteri untuk memisahkan entitasnya secara pelaporan. Seperti itu, Reader. Ya mungkin dibantu slide berikutnya ya. Silakan nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom chat ya. Tidak hanya pertanyaan, mungkin juga bisa sharing success story di perusahaan Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan. Karena saya perhatikan di Indonesia, terutama juga beberapa perusahaan Bapak Ibu peserta, saya beberapa kenal gitu ya, memang mengelola multi bisnis ya. Nah, multi bisnisnya itu kalau kita kembali ke beberapa materi pertemuan sebelumnya, itu ada pembagian bisnis masih linear, ya. Ada yang tidak linear, ada yang konglomerasi. Nah, silakan nanti jika ingin sharing-sharing gitu ya, ingin sharing-sharing success story-nya atau best practice yang dilakukan di perusahaan Bapak Ibu, silakan. Boleh diketik di chat terlebih dahulu. Saya ingin sharing success story, silakan nanti kita di sela-sela diskusi kita bisa kasih kesempatan ya open mic untuk bercerita. Seperti itu. Sembari mungkin juga Bapak Ibu bisa apa ya memperkenalkan perusahaan Bapak Ibu dari mana, mungkin nanti malah ketemu partner ya, sesama peserta jadi partner, bisa jadi supplier, seperti itu. Ya, harapannya forum ini juga bisa menjadi eh, apa ya media atau wadah untuk kesuksesan perusahaan Bapak Ibu yang di sini. Oke, materi yang pertama di sini kita membedakan tiga dimensi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara value chain, ya rantai nilai atau rantai pasok nilai di dalam aktivitas-aktivitas ekonomi ya yang selama ini kita lakukan dan secara best practice memang sudah dilakukan dan itu efektif ya. Itu dibagi menjadi tiga kategori atau tiga dimensi. Yang pertama kita bagi berbasis aktivitas atau fungsional ya. Yang tadi saya cerita misalnya di di aspek yang pertama ini adalah aspek marketing misalnya. Aspek kedua aspek SDM. Aspek ketiga aspek keuangan misalnya. Maka ini bentuk fungsional atau aktivitas yang dilakukan di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi dimensi yang harus kita perhatikan, itu adalah output. Nah, kalau output ini berbasis produk, ya, berbasis produk. Misalnya yang tadi saya ceritakan, ini ada produk, misalnya mie instan, ya. Kemudian di sini ada kecap, gitu ya, kecap manis atau kecap asin misalnya. Kemudian di sini ada tepung, ya, misalnya. Nah, bisa juga dibagi berbasis produk, gitu ya. Ada juga kita membagi berbasis siapa user kita, siapa pembeli kita, dan itu dibagi geografi juga bisa, ya. Ada yang terbagi dalam konteks misalnya adalah eh, di Asia, misalnya ya. Kemudian konteks berikutnya adalah di Eropa, kemudian di misalnya di Amerika, ya, di USA. Nah, ini pembagian-pembagian yang secara praktis sering kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, konteksnya adalah pada kategori yang mana perusahaan kita akan efektif, gitu ya. Otomatis jawabannya adalah dikembalikan kepada tujuan konglomerasi atau tujuan dari bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Apakah Bapak Ibu akan menjalankan bisnis yang multifungsi, ataukah Bapak Ibu akan menjalankan bisnis yang multi produk, ataukah Bapak Ibu akan menjalankan bisnis multinasional? Nah, ini menjadi salah satu concern. Setiap pilihan-pilihan strategis itu akan berdampak secara konsekuen, secara eh, konsekuensinya nanti ke semua aspek. Ya. Itu bisa dilihat dari produk, eh, regional, ya, geografi maupun aktivitas. Normalnya adalah ketika bisnis kita ini semakin besar, Bapak Ibu, ya, semakin besar, kemudian kompleksitas pekerjaannya juga semakin banyak, ya, itu biasanya bisa kita bagi berbasis aktivitas. Ya. Tapi ketika kita evaluasi perkembangan dari industri itu sangat cepat, ya, kemudian produk kita juga termasuk dalam eh, kategori harga yang elastis, ya, permainan pricing itu sangat kuat sekali, jadi ada pricing strategi dan kontribusi antar produk itu sangat signifikan, maka itu pembagiannya bisa berbasis produk, ya.
Tapi misalnya kita berpikir produk kita relatif stabil, Bapak Ibu, ya. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2024, produk kita ya tiga kategori saja. Kemudian aktivitas fungsional itu juga relatif sudah stabil. Semua berbasis ERP, semua berbasis SOP, dan market size kita juga sudah majority. Kita sudah dapat market share anggaplah 60%. Dan itu bertahun-tahun sama. Ya, peningkatan revenue juga tiap tahun mungkin relatif stabil, naik 10%, naik 15% setiap tahun. Maka ada salah satu aksi korporasi yang bisa kita lakukan adalah kita pengembangan pasar ke luar negeri. Entah dengan cara akuisisi, entah dengan cara greenfield, entah dengan cara wholly owned subsidiaries, kita apa namanya punya cabang yang majority share di sana. Sehingga peningkatan aktivitasnya itu atau peningkatan penjualan produknya itu memiliki driver atau enablernya adalah beda negara, ya. Jadi negara Indonesia sudah majority, maka kita tingkatkan di negara lain, di Thailand, ya, di Dubai atau mungkin di Tiongkok dan lain-lain. Maka kalau demikian, maka pembagian value chain bundlingnya kita bisa berbasis geografi seperti itu. Sehingga eh, secara sederhana kita bagi menjadi beberapa, ya. Jadi kalau kita bagi serangkaian aktivitas, prinsipnya itu adalah urutan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perusahaannya concern kepada urutan bisnis proses mulai hulu sampai hilir, maka serangkaian aktivitas ini menjadi salah satu kunci. Ya. Atau perusahaan Bapak Ibu sebetulnya concern kepada output. Nah, kalau concern kepada output, maka bisa juga pengembangan di dalam eh, pengelolaan konglomerasinya atau multi bisnis dimensinya berbasis output. Tapi jika Bapak Ibu fokus pada proses melayani user, maka bisa dibagi berbasis geografi. Ya. Saya ada best practice, ya, di ketika saya mengelola perusahaan outsourcing, ya. Perusahaan outsourcing ini kalau kita perhatikan secara aktivitas itu relatif sama, Bapak Ibu, ya. Misalnya kita bicara outsourcing security, ya, jasa keamanan. Jasa keamanan itu relatif sama, dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi tidak bisa kita bedakan. Kemudian dari sisi output, ini outputnya relatif juga sama, ya. Jadi yang namanya jasa security, dia punya sertifikasi Grada Pratama misalnya, kemudian dia mengawal keamanan di sebuah gedung atau keamanan di sebuah instansi itu juga relatif sama. Jadi tidak bisa berbasis output. Tapi yang membedakan mereka, obstacle di dalam lapangan adalah ternyata secara culture, secara behavior, klien kita di Jawa Tengah sama klien kita di Sulawesi, let's say di Makassar, itu ternyata beda culture. Nah, oleh karena itu pembagiannya kita bagi berbasis user, Bapak Ibu, ya. Sehingga di sana kita rekomendasikan ada namanya RO, ya, Representative Officer. Jadi ada RU Jawa Tengah, ada RU Makassar. Atau juga ada RM, ya, Representative Manager. Jadi ada manajer Jawa Tengah, Makassar. Nah, seperti itu. Jadi nanti silahkan kalau Bapak Ibu ada success story yang lain bisa cerita gitu, ya. Saya rasa begitu, Rido. Ya, luar biasa nih, baru materi slide pertama tapi sudah sangat insightful ini ya Pak ya. Jadi dari slide ini kita bisa mengetahui tiga dimensi, mau berdasarkan activity, berdasarkan output, atau berdasarkan user gitu ya Pak ya. Dan tadi Pak Badawi di awal juga sempat mengatakan bahwasanya semakin berkembang perusahaan, maka jangan lupa untuk tetap mengelola garis koordinasi. Nah ini sepertinya yang menarik untuk dibahas di slide selanjutnya. Silakan Pak Ya, Badawi. mungkin bisa dibantu. Ya. Nah, jadi di dalam kita mengelola multi bisnis tadi, Bapak Ibu, Rido, jadi kita juga perlu perhatikan sebetulnya strukturnya seperti apa. Ya, kita perlu perhatikan di dalam organisasi yang multi bisnis, multi manajemen, ketika garis komando atau garis koordinasi itu tidak jelas, maka terjadi ambiguitas dan ambiguity itu akan mempengaruhi kinerja secara kolektif. Ya, jadi
di dalam pengelolaan multibisnis sudah tidak waktunya kita bicara inisiasi inovasi secara individual, ya, individual in konteks masing-masing entitas. Tapi kita harus bisa melakukan akumulasi inovasi atau inovasi secara kolektif, ya. Ketika divisi chapter di Indonesia dia menemukan satu kasus, kemudian ternyata chapter negara di tempat Tiongkok misalnya, di sana juga ada kasus serupa dan di Indonesia sudah sukses, maka bisa terjadi transfer knowledge. Ya. Sehingga value creation itu bisa terbentuk. Nah, kata kuncinya adalah kita harus menjelaskan struktur organisasi, garis rentang kendali, pengelolaan konflik, risk owner di dalam aktivitas itu dimiliki yang mana. Nah, sehingga tim itu nanti lebih clear di dalam memaintain performa, kemudian dalam mengambil keputusan, dan juga menghindari adanya masalah-masalah multi divisi atau multi organisasi di dalam interorganisasi itu. Nah, ada dua elemen yang perlu kita perhatikan di dalam pengelolaan organisasi, Bapak Ibu ya. Normalnya memang ini menjadi salah satu concern, ya, menjadi concern. Kadangkala ada merasa saya di bawahnya direksi, gitu ya. Tapi kemudian apakah wakil, misalnya ada di bawah direksi kita sebut misalnya ada eksekutif, ya, eksekutif vice president. Tapi juga ada wakil direksi misalnya. Nah, eksekutif vice president ini kira-kira rentang kendali tanggung jawabnya punya responsibility langsung ke direksi atau ke wakil direksi juga, ya. Dan ini harus dijelaskan. Maka di sini kita melihat fenomena itu dan kita coba memberikan satu simulasi. Maka kita bagi jadi dua. Ada sifatnya kotak, box, atau garis atau line, ya. Di sini pun di dalam orkestrasi divisi atau orkestrasi rentang kendali, kita memberikan dua fasilitas, yaitu fasilitas grup, ya, dan fasilitas linking, keterkaitan. Misalnya ini ada dua direktorat, ya, atau eh, dua pembagian departemen misalnya. Nah, kalau kita bicara grouping, maka B ke misalnya ini ada apa namanya eh, HIJ gitu ya, ini K LM gitu ya. Maka hubungan antara B ke LM itu adalah grouping, Bapak Ibu. Ya, ini grouping. Nah, kemudian hubungan antara eh, A dan B ini linking, ya, ini saling terhubung. Nah, akhirnya apa? Rentang kendali itu bisa kita kontrol. Itu nanti memang mungkin Bapak Ibu berpikir, wah ini sederhana sih sebetulnya. Tapi arahnya itu akan signifikan ke banyak hal, Bapak Ibu ya. Kita kemarin membantu perusahaan yang public company ya, sudah IPO, itu menyusun KPI, kemudian reward sistem, ya, kemudian sistem evaluasi. Dan ini sangat krusial gitu ketika kita bicara KPI reward, akhirnya muncul grading gitu ya, grading penilaian dan itu antar struktur itu juga harus kita petakan, ya. Maka di dalam sistem ini kita ada satu concern keadilan yang kita sebut sebagai 3P ya, teori keadilan, justice theory ya. Ada 3P. P pertama itu pay for people. Kemudian P kedua pay for performance. Yang ketiga itu pay for position. Nah, dengan metode grouping, maka posisi people, karyawan yang di posisi B sama K, maka posisinya lebih tinggi yang B. Maka secara insentif, ya, secara pengelolaan konflik, secara rentang kendali, secara posisi, maka B itu memiliki hak dan kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan K. Kalau kita bicara posisi, gitu ya. Kemudian ada juga pay for performance, Bapak Ibu. Jadi kita ada target divisi atau target direktorat. Target direktorat kita bagi jadi tiga. Anggaplah ini targetnya
peningkatan market share anggaplah 10%, gitu ya. Maka kita challenge KLM untuk mencapai 10% ini. Ya, ternyata dalam prakteknya setelah kita evaluasi result yang diperoleh, K kontribusi 3% kenaikan, L kontribusi 5% kenaikan, M kontribusi 2% kenaikan. Maka secara performance reward yang diberikan ya itu harus L ini lebih banyak dibandingkan K dan M. Ya, sampai begitunya ya dalam pengelolaan ya. Kemudian kita bandingkan, misalnya kita membagi A dan B ini berbasis negara misalnya ya. Ini di Indonesia misalnya, kemudian ini di Malaysia ya. A itu ditarget 5%, kemudian realisasinya 7%. B ditarget anggaplah 10%, realisasinya adalah 11%. Ya. Jadi meskipun B ini, sorry, I mean seperti ini. Jadi targetnya adalah 11%, ya, target realisasinya adalah 10%, ya, 10% ini. Nah, meskipun secara angka, Bapak Ibu, 7% ini lebih kecil daripada 10%, tapi secara performa, sebetulnya divisi A yang ada di Indonesia itu lebih perform dibandingkan divisi B yang ada di Malaysia. Kenapa? Karena divisi Indonesia, kalau kita berbasis geografi tadi, itu dia sudah mencapai di atas 100% capaian. Ya, kalau targetnya 5%, realisasi 7%. Sedangkan di Malaysia, meskipun secara angka itu lebih besar daripada Indonesia, tapi dia tidak mencapai target. Targetnya 11%, realisasi 10%. Nah, sehingga apa? Dalam konteks ini kita bisa membagi secara performa, maka tim Indonesia lebih perform seperti itu. Nah, berikutnya dari sisi people, ya people. Ini juga penting. Misal, kalau people itu karyawan yang sudah kerja 3 tahun, gitu ya, otomatis secara jabatan atau masa kerja, pengabdian masa kerja, ini lebih tinggi daripada yang masih kerja 1 tahun. Otomatis secara kompensasi yang 3 tahun pun juga lebih tinggi daripada 1 tahun, seperti itu. Kemudian ada lagi yang berkaitan sama people itu adalah keahlian, ya. Jadi ada karyawan yang sudah dapat sertifikasi, ya. Misalnya dapat sertifikasi CMA, misalnya ya Bapak Ibu di sini dapat sertifikasi CMA. Sehingga ada satu kesempatan atau aturan di perusahaan untuk menjabat sebagai junior manager keuangan, maka wajib punya sertifikasi CMA, ya. Maka ini menjadi salah satu privilege yang secara people itu diberikan kepada karyawan. Sehingga bisa memotivasi karyawan lain kalau dia mau naik level, dia mau naik di level manajerial, dia harus mencapai sertifikasi CMA. Misalnya begitu. Nah, garis rentang kendali, pengelolaan konflik, pengelolaan risiko, pengelolaan reward system itu sangat penting dan perlu dikawal dalam bentuk struktur organisasi yang jelas. Ya. Ada pertanyaan begini, saya pernah dapat isu ya. Saya meeting dengan direktur utama perusahaan pupuk ya, menjadi salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia. Waktu itu dengan Pak Dirut, saya tanya gitu. Kebetulan kami waktu itu membantu perusahaan tersebut untuk innovation, open innovation di level manajerial. Kemudian ada satu isu yang saya tangkap adalah eh, perusahaan ini sudah besar. Memang kita akui ya Bapak Ibu ya. Ada satu idiom dalam bisnis, big is power, but small is beautiful. Ya. Kalau perusahaan kita kecil, memang bisa beauty dan sangat lincah, ya, agile, tangkas, adaptif. Ya, kapanpun kita melakukan reorganisasi sangat gampang. Kalau strukturnya kita kecil.
Tapi bagaimana dengan perusahaan yang sudah lahir dan terlanjur besar? Maka kita juga dituntut untuk adaptif, dituntut untuk selalu inovasi, selalu berubah. Apalagi ada istilah disrupsi, ya, disrupsi inovasi dan lain-lain. Tapi jangan lupa, semakin besar perusahaan, terjadi sebuah kelambanan, ya. Jadi terjadi sebuah kelambanan atau inersia, ya. Kemudian terjadi juga status quo, ya, karena sudah semakin besar, stakeholder merasa metodenya yang sudah selama ini bagus di SOP-kan. Jadi ketika ada perubahan inovasi susah untuk dijalankan, ya. Terjadi resistensi atau relaktan, ya, bahkan menolak secara agresif. Nah, maka metode yang kita lakukan adalah perusahaan tersebut dia memiliki satu tim, ya, satu tim. Misalnya tadi ini A, ini B, ini C, D, E, ya, F, G, H. Artinya ini firm A, B sampai H ini adalah mempertahankan status quo, ya. Ini mempertahankan status quo atau sifatnya adalah sistem, ya. Kita sudah punya SOP, sudah punya working instructor, ini kita pertahankan karena kalau tidak kita kawal, kita monitor dengan baik, maka proses bisnis akan berantakan. Nah, dengan tantangan inovasi tadi, maka ada satu divisi yang sifatnya ini kosong, Bapak Ibu. Ini kosong, ya. Dan ini diisi oleh PMO, Project Management Officer. Yang biasanya secara struktur PMO ini nanti melibatkan ada yang dari C, ada yang dari F, ada yang dari H, kayak gitu. Jadi multidivisi. Nah, PMO-PMO ini merespon adanya atensi pasar yang menuntut selalu berinovasi dan berubah. Nah, ketika dari PMO ini nanti sukses, baru diimplementasikan kemana yang paling cocok. Oh, ini cocoknya ke C. Oh, ini cocoknya ke E. Silahkan seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini posisi project, ya. Karena secara definitif project itu kan pekerjaan yang sifatnya masih tidak rutin, ya mungkin 1 tahun 2 tahun dan timnya terbatas dan pada waktu tertentu. Nah, jadi ini metode yang bisa dipraktekkan juga di perusahaan Bapak Ibu. Kita Ya. menerapkan PMO, ya, sebagai struktur organisasi. Seperti itu. Saya kembalikan ke Rido. Ya, Ya, baik Pak Badawi. Nah, sekilas jika dilihat terkait dengan struktur ini terlihat sederhana ya Pak ya. Ternyata setelah dikaji lagi, setelah dibahas lebih dalam lagi, ternyata makin banyak hal yang perlu dibahas. Ternyata makin banyak lebih kompleks seperti itu ya Pak ya. Nah, eh, oleh oleh karena itu jika struktur ini tidak dibuat secara optimal, maka tentunya akan menyebabkan ambiguitas. Seperti itu ya Pak Badawi ya. betul, betul. Nah, Sistemiknya eh, kemana-mana nanti masalahnya. iya betul sekali. Ternyata sangat kompleks ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada baiknya sebelum kita membuat struktur ini, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak bagaimana prinsip-prinsip dasar atau prinsip dasar apa saja yang perlu diketahui sebelum menentukan struktur organisasi ini Pak. Silakan Oke, Pak boleh. Badawi. Bisa dibantu saat berikutnya. Ya. Jadi ada 3 prinsip Bapak Ibu yang perlu kita lakukan di dalam pengembangan struktur desain organisasi. Jadi struktur tadi itu hanyalah sebuah output, ya. Dan output tadi itu didasarkan pada desain organisasi yang akan kita lakukan. Apakah desain organisasi yang multi bisnis tadi, ya, kita punya beragam bisnis, kita mau lakukan secara nesting atau kita lakukan secara silo ataukah kita lakukan secara residual integration. Nah, ini ada yang harus kita hindari dan harus kita kawal gitu, ya. Nah, prinsip dasar ini yang menjadi prinsip-prinsip dalam pengelolaan. Ada perusahaan mengatakan, wah, kita harus pakai ERP gitu, ya, pakai Enterprise Resource Program atau Resource Planning. Supaya apa? Ketika SDM mau mengakses data keuangan, keuangan mau mengakses data marketing, tidak perlu harus ketok pintu, minta ke divisi tersebut satu persatu, kelamaan. Atau bahkan juga terjadi distrust, informasinya akhirnya tidak diberikan. Maka terjadi silo-silo, ya. Dan itu banyak riset mengatakan silo-silo bisa terselesaikan dengan cara teknologi gitu.
Tapi eh, tidak serta-merta silo itu juga jelek gitu ya. Itu tergantung kita mau mendesain organisasinya seperti apa. Kalau desain organisasinya butuh keterbukaan dan percepatan transformasi, maka silo menjadi masalah. Tapi kalau kita ingin fokus ke dalam satu pengembangan bisnis, di situ kita kawal sampai menemukan titik majority dan dilakukan berbasis produk. Seperti tadi ada produk mie instan, produk kecap, produk tepung, dan di dalamnya ada tim SDM sendiri. Masing-masing ada SDM, ya, masing-masing ada keuangan sendiri, masing-masing ada marketing sendiri, maka silo-silo akan efektif karena di divisi mie instan kita sudah punya tim di sini. Ya, tidak perlu tim SDM di mie instan koordinasi dengan tim SDM yang ada di divisi kecap, tidak perlu. Ya, ini silo-silo akan efektif. Tapi jika kita mengembangkan itu berbasis fungsional, artinya kita tidak melakukan berbasis produk, ya, maka silo-silo juga akan menjadi masalah. Ya, misalnya SDM di divisi SDM dia ingin membayar bonus, kemudian dia minta data di marketing, ternyata di marketing ada distrust atau ada isu yang lain sehingga informasinya tidak akurat. Maka silo-silo antar divisi ini menjadi masalah, ya. Tapi tergantung lagi desainnya mau apa. Apakah mau dibuat silo, sebetulnya juga efektif, kotak meningkatkan integritas, ya. Nah, tapi juga ada sisi negatifnya. Atau kita lakukan nesting. Kalau nesting ini eh, kita perlu satu fokus, ya, satu fokus. Misalnya, kenapa dikatakan ada kotak di dalam kotak gitu ya, supaya lebih fokus. Ya, kalau sekarang mungkin Bapak Ibu ada grup WA di dalam grup WA gitu. Ada grup di dalamnya grup gitu. Nah, sehingga ini nesting ini supaya apa? Kita punya satu arahan organisasi yang besar, kemudian setelah ada arahan yang general, masing-masing menindaklanjuti lebih spesifik sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing atau produknya masing-masing. Ya, seperti itu. Kemudian ada residual integration. Di sini eh, kalau Bapak Ibu perhatikan ada satu kota diinginkan tapi tidak bisa dicapai, ya, tidak ada disediakan dalam kota. Makanya tadi kalau kita ingin merespon inovasi tantangan pasar yang sangat cepat, ya, perusahaan dituntut adaptif. Maka tadi saya singgung ada satu kota yang memang kita siapkan untuk PMO. Nah, itu sebetulnya untuk menangani residual integration ini. Seperti itu, Rido. Prinsipal-prinsipalnya. Ya, baik, terima kasih Pak Badawi. Nah, mungkin sepertinya ini dari tadi Bapak Ibu juga tentunya mencatat ya yang disampaikan oleh Pak Badawi karena sangat menarik dan sangat detail juga. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita break sejenak. Mungkin dari rekan-rekan KMMB bisa di share screen. Jadi kali ini akan saya, kalau bahasa sekarang itu nge-spill Pak Badawi. Jadi akan saya spill sedikit ya tentang webinar series di pekan yang akan datang. Dari teman-teman bisa dibantu untuk share screen. Ya, ini untuk webinar series yang ke-20 ya. Bagi Bapak Ibu bisa di screenshot agar tidak kelupaan dan bisa dicatat juga tanggalnya. Akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei mulai pukul 9 dengan judul Designing Corporate Headquarters. Dengan pemateri ada Pak Badawi dan juga Mas Rizky Andri. Seperti itu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu juga yang ingin mengetahui apa saja layanan unggulan KMMB, di sini KMMB memiliki beberapa layanan unggulan, yakni penyusunan RJBP atau rencana jangka panjang perusahaan, ada penyusunan feasibility study atau FS, kemudian penyusunan valuasi, kajian bisnis, korporat lainnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mengakses melalui media sosial yang dimiliki oleh KMMB, bisa melalui Instagram, YouTube, atau juga bisa menghubungi via email atau eh, nomor telepon yang telah disediakan. Nah, bisa lanjut dari teman-teman. Ya,
Ya, ini merupakan webinar series yang dilaksanakan KMMB bekerja sama dengan ISMA. Tidak terasa saat ini sudah memasuki di series yang ke-19 ya bagi Bapak Ibu yang mungkin terlewat atau ingin mempelajari lagi di seri-seri sebelumnya, tenang saja bisa diakses melalui channel YouTube KMMB atau juga bisa mengakses informasi melalui Instagram KMMB. Jangan lupa untuk di-follow, subscribe, share dan juga apa namanya dibagikan ke teman-teman, saudara atau rekan kerja yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya webinar ini bekerja sama dengan ISMA, eh, yaitu ada CMA. CMA ini merupakan program unggulan dari ISMA, di mana peserta akan mengembangkan keterampilan analisis, evaluasi, dan sintetis tingkat lanjut di bidang akuntansi biaya dan manajemen strategis. Teman-teman atau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian nanti bisa diakses melalui link tree yang ada di Instagram ISMA atau juga telah dilampirkan di slide-slide yang disampaikan oleh Pak Badowi. Seperti itu. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Ya, setelah ini kita akan membahas terkait tentang prototipe nih, Pak. Nah, jika ada gambarnya ini mungkin akan lebih detail, akan lebih jelas lagi. Saya persilahkan kepada Pak Badowi. Ya, terima kasih Rijo atas apa namanya spillnya tadi ya. Nah, baik Bapak Ibu kita kembali. Jadi setelah kita menentukan desain organisasi yang akan kita lakukan, gitu ya, kita perlu menurunkan ke dalam struktur organisasi yang ingin kita lakukan, gitu ya. Tentunya pengembangan itu kita bagi menjadi tiga dimensi tadi. Selalu kita perhatikan ada aktivitas output dan pengguna, gitu ya. Jadi selalu ada tiga dimensi seperti ini ya. Ada tiga dimensi. Apakah ini aktivitas, ataukah output, ataukah pengguna atau user. Nah, secara best practice dan beberapa benchmark yang sudah kami lakukan itu ada tiga jenis Bapak Ibu ya. Struktur organisasi bisa kita lakukan berbasis pure forms ya, ataukah the metric forms ataukah the hybrid forms. Nah, untuk form sendiri itu untuk pure ya, pure forms ini dibagi jadi dua. Apakah itu sifatnya similar activity ya. Kalau similar activity maka eh, apa namanya strukturnya adalah fungsional organisasi. Ya, fungsional organisasi. Jadi ini adalah aktivitas ya. Ini adalah aktivitas. Mungkin saya gambarkan ya. Ini output. Ini adalah user. Nah, karena ini berbasis fungsional atau aktivitas, maka gambarnya adalah ke sana ya. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana menggambarkannya? Ini mungkin sudah jelas apa belum? Ya, eh, seperti itu. Sebentar. Jadi mungkin demikian. Nah, saya gambarkan apa namanya demikian. Sebentar. Jadi pembagiannya itu berbasis ini ya, berbasis aktivitas. Berbasis aktivitas. Ya, jadi demikian. Ya, kemudian begini. Nah, jadi sifatnya adalah mengikuti aktivitas, Bapak Ibu. Ya, mengikuti aktivitas seperti ini. Nah, sehingga per aktivitas itu akan punya layar sendiri-sendiri, ya, layar struktur sendiri-sendiri. Nah, kalau kita berbasis fungsional itu demikian. Jadi per fungsi punya layar sendiri-sendiri. Kemudian ada juga yang sifatnya adalah berbasis divisi, ya, divisional. Kalau divisional outputnya ya divisional itu berbasis output ya, berbasis output. Jadi ke atas, gini, ke atas. Jadi satu output isinya bisa banyak fungsi, ya. Satu output bisa banyak user.
ya, seperti itu. Atau berbasis user. Kalau berbasis user, maka gambarnya pun juga akan demikian, mengikuti. Ya. Jadi satu user, misalnya satu negara Indonesia, satu negara Malaysia, di dalamnya juga ada banyak produk, di dalamnya juga punya banyak aktivitas. Ya. Jadi pembagian strukturnya berbasis negara. Itu kalau pure, normalnya demikian. Jadi dibagi berbasis aktivitas, ataukah output, ataukah user atau pengguna. Tapi juga ada sifatnya adalah non-pure, ya, yaitu bisa menggunakan matrik atau hybrid. Ya. Kalau kita menggunakan apa namanya matrik, matrik itu gabungan antara produk dan fungsi, ya, Ridho. Jadi produk dan fungsi. Kalau tadi ada berbasis eh, aktivitas dan output, maka kalau kalau matrik itu gabungan antara output dan fungsi. Ya, jadi eh, demikian. Ini aktivitas, ini output. Terus ini user ya. Jadi ada yang kita bagi berbasis output begini dan juga kita bagi berbasis aktivitas. Demikian. Ya. Jadi satu misalnya divisi jualan mobil, ya. Kemudian ini jualan ini mobil tipe A, ini mobil tipe B, mobil tipe C. Dia jualan mobil ya di basis berbasis output, tapi setiap penjualan produk A itu beririsan sama tim keuangan, beririsan sama tim marketing, berkaitan sama tim SDM. Seperti itu. Ini metrik. Maka eh, pimpinan yang bertanggung jawab atas penjualan produk A itu dia harus berkoordinasi dengan masing-masing pimpinan di sini, ya. Atau sebaliknya, pimpinan bagian keuangan dia harus berkoordinasi dengan pimpinan penjualan produk A, B, atau C, seperti itu. Nah, ini adalah metrik. Nah, biasanya kalau begini ini output diversifikasi layanannya sangat beragam dan transaksinya besar sekali. Maka harus dibagi per fungsi. Maka metodenya adalah sudah tidak pure tapi menggunakan matrik. Ya. Atau yang berikutnya, yang hybrid, tapi hybrid ini sekali lagi istilahnya apa ya? Ini jarang dipakai karena multi konflik ya, multi konflik. Tapi jangan lupa hybrid ini menjadi efektif jika ada di dalam industri yang sifatnya teknologi. Ya, jadi kembali lagi kita bagi ya ada aktivitas, output dan user. Nah, terutama kombinasinya itu adalah kombinasi antara teknologi dan sifatnya adalah user. Nah, user ya, user. Jadi user di sini ya itu kita coba petakan. Kita dapat user satu di Indonesia. Kemudian kita juga punya market di Malaysia. Kita punya market di Taiwan. Ya. Kemudian kita gabung sama teknologi yang kita gunakan. Misalnya kita ada satu teknologi ya yang kita pakai, ada teknologi kedua yang kita pakai, gitu. Jadi saling keterkaitan. Jadi meskipun tim di Indonesia, tim di Malaysia, tim di Taiwan, dia juga menggunakan ERP yang sama. Tim di Indonesia, Malaysia, Taiwan juga menggunakan database yang sama. Misalnya kita langganan Bloomberg, ya, maka semua pakai sistem Bloomberg. Pakai ERP, semua pakai ERP. Misalnya begitu. Nah, metode hybrid itu akan efektif jika dimoderasi oleh teknologi. Makanya teknologi itu sangat penting dan itu investasi yang tidak kecil, Ridho ya. Investasi yang besar. Nah, seringkali orang-orang di Indonesia sekalinya investasi, ya kalau berhasil, kalau gagal, duitnya sudah pergi, pendapatannya tidak dapat gitu ya. Jadi seringkali manajemen terjadi keraguan di dalam investasi untuk teknologi. Tapi semisal perusahaan kita as usual, kita masih menggunakan pure system atau matrix system, investasi di teknologi itu tidak begitu besar. Jadi nggak perlu dimasukkan ke capital expenditure ya, tapi mungkin cukup dimasukkan di OPEX aja, di operational expenditure. Seperti itu, Ridho.
Ya, terima kasih Pak Badawi. Nah, ini sudah dijelaskan ya sudah dijelaskan Pak Badawi terkait dengan tiga prototipe. Dan tadi juga udah digambarkan juga sama Pak Badawi dan insya Allah sudah cukup jelas juga. Nah, untuk materi selanjutnya ini Pak, eh, sekiranya apa sih Pak manfaat dan juga biaya dari pengelompokan aktivitas baik yang serupa ataupun aktivitas yang berbeda? Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui chat box karena nanti pada sesi akhir acara akan ada sesi tanya jawab seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Badowi. Silakan. Mungkin juga kalau boleh menambahkan Rido, jadi nggak selalu bertanya ya. Mungkin Bapak Ibu mau sharing tentang success story juga boleh. Jadi silakan perkenalan saya namanya siapa dari perusahaan apa ingin sharing tentang success story silahkan boleh. Sembari mungkin juga apa namanya mengenalkan nama perusahaannya kan kali aja dapat konsumen baru, klien baru silakan atau partner baru gitu. Ya mungkin bisa dibantu slide berikutnya. Ya. Jadi ada beberapa manfaat ya. Kita dalam setiap skenario selalu ada biaya dan manfaat. Dan itu menjadi satu ke apa ya paradoks yang harus kita pahami bersama. Kita ingin mendapatkan benefit, tapi kita tidak mau mengeluarkan cost, ya rasanya tidak mungkin gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan cost, kok tidak mendapatkan benefit, wah berarti tanda tanya tuh. Ya, ibarat kata studi kelayakannya seperti apa zaman itu. Nah, jadi bentuk form tadi untuk aktivitas yang sama itu bisa berbasis fungsional, tapi kalau aktivitasnya berbeda, itu Bapak Ibu bisa pakai skemanya adalah multidivisi, apakah berbasis produk ataukah berbasis user, ya. Jadi tergantung. Tergantung perusahaan Bapak Ibu fokus di fungsi, fokus di produk atau customer. Tapi secara sederhana kita bagi dua, kegiatannya sama atau kegiatannya berbeda, seperti itu. Lalu dari sisi benefit, kalau kita memiliki similar activities, ya apa sih manfaatnya? Otomatis efisiensi dong, kan? Gitu. Misalnya KMMB, ya KMMB kita punya dua kantor, kita punya workspace di Surabaya dan di Jakarta. Secara eh, fungsional atau secara aktivitas itu sama Bapak Ibu ya. Tim analis yang di Surabaya mengerjakan hal yang serupa dengan tim analis yang ada di Jakarta. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita eh, di website KMMB, ya Bapak Ibu bisa berkunjung di website kami di KMMB. Eh, Mungkin bisa di share screen ya, dibantu buka website ya. Di mungkin dari tim silakan. Saya ingin menunjukkan apa yang saya maksud efisiensi di sini ya. Nah, atau saya aja, saya share screen ya. Nah, saya share screen. Jadi ketika bisnis kita itu aktivitasnya sama, ya aktivitas kita sama, maka kita bisa melakukan melakukan beberapa aktivitas yang sama dan itu efisien. Nah, di kami, Bapak Ibu, itu ada dashboard yang kita gunakan untuk mengelola tim dalam melakukan analisis. Nah, di sini setiap konsultan di KMMB, baik di Surabaya, kemudian di Jakarta, yang tim full time analis ya, atau beberapa associate fellow kami yang ada di luar negeri, misalnya di Taipei, di Vietnam, ya, di Kuala Lumpur, itu juga bisa sama. Dia mengisi username dan password. Nah, di dalam dashboard ini, framework yang kami gunakan sama, ya. Eh, Contohnya juga sama. Tinggal nanti tim analis itu akan menggunakan framework tersebut untuk memahami konteks permasalahan klien dan kita kerjakan sesuai framework yang sudah ada. Nah, ini sangat efisien Bapak Ibu. Jadi dari tim riset kami dia mengembangkan framework, dari tim analis kami membangun framework. Dari kertas kerja itu kita cukup melakukan satu edukasi menggunakan e-learning ini ya, menggunakan e-learning dan semua tim analis dari berbagai negara, berbagai kota, dia ikut mengikuti e-learning ini dan kemudian dikerjakan praktek di dashboard dan sama. Sangat efisien.
ya. Sangat efisien. Jadi kalau diperhatikan, Ridho mengerjakan analisis corporate mapping, kemudian sama siapa? Rizky, sama Haidar, sama tim yang lain juga mengerjakan hal yang sama. Nah, ini adalah fungsional yang bisa kita kontrol, bisa sama operasionalnya, dan itu sangat efisien manfaatnya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bisa dibantu lagi materi PPT tadi. Silakan. Nah, jadi eh, karena itu efisien Bapak Ibu, jadi low cost ya. Kita tidak perlu mengajari satu persatu. Kita tidak perlu sewa ruangan, gedung ya. Nggak ada cost itu, efisiensi. Kemudian bisa mass effect ya. Kita bisa memproduksi produk yang sama. Misalnya kita sering mendapatkan amanah ya dari klien untuk bikin due diligence ya, ada aksi korporasi atau kajian bisnis. Ya, ada perusahaan sekarang lagi kami tangani, di sana ada masalah terkait dengan pengelolaan garis wewenang, itu kajian spesifik kita bantu. Nah, kalau kita bicara due diligence, ternyata kasus-kasus perusahaan yang ada di Indonesia Timur, kasus-kasus di Indonesia Barat, kasus-kasus di luar negeri, itu juga sama. Sehingga ketika kita sudah punya satu framework yang sudah kita jadikan acuan, ada video pembelajarannya, maka itu mass effect ya. Masing-masing bisa mengerjakan dengan standar quality yang sama. Ya. Dari sisi skala ekonomi juga bisa kita tingkatkan jika aktivitasnya itu sama. Seperti itu. Ya. Memang biaya yang harus kita bayar adalah di situ ada silo syndrome ya, tim Surabaya silo dengan tim Jakarta gitu ya. Jadi ketika ada transfer knowledge kemungkinan besar juga akan ada kendala ya. Ada biaya integrasi yang harus kita kawal gitu. Nah, kemudian ada juga kasus di different activities ya. Kalau benefit di situ efektivitas, percepatan ya. Kalau kita different activities tadi bisa berbasis produk ya, ada divisi khusus untuk mie instan, tepung, kecap itu lebih responsif Bapak Ibu. Ketika ada komplain di produk mie instan, maka dia akan fokus ya dan bisa kolaborasi across fungsi ya. Kalau similar itu skala ekonomi ya, grafiknya begini. Tapi kalau multi activity itu scope of ekonomi ya, grafiknya begini ya. Kalau skala ekonomi itu adalah cost berbanding dengan quantity ya, karena barangnya sama, maka kita mencari titik kuantitas paling murah harganya. Tapi kalau scope of economy itu cost berbanding dengan jumlahnya produk, ya, produk variety. Jadi kita bisa memproduksi barang yang sama, barang yang berbeda dengan fungsi yang sama. Misalnya ini ada kecap, ada tepung, ada apa namanya, eh, ada kecap, ada tepung, ada mie instan, produk ketiga, ada produk keempat. Tapi tim marketingnya sama, tim keuangannya sama, ya. Jadi secara secara apa namanya produk itu bisa meningkatkan scope of economy. Ya. Nah, memang secara biaya, secara duplikasi ini juga akan merugikan perusahaan. Orang resign dari perusahaan bisa membawa metode itu ke perusahaan kompetitor kita. Jadi hati-hati. Saya kemarin dapat cerita gitu ya dari kolega-kolega saya. Ini ada satu merek ya. Saya bukan perokok ya Bapak Ibu. Disclaimer di awal. Saya bukan smoker. Tapi teman-teman saya ini ada yang smoker. Dia cerita, saya pakai produk baru ini kok rasanya sama kayak merek perusahaan sebelah ya. Oh ternyata setelah ditelusuri peracik resep di perusahaan sebelah itu pindah ke perusahaan kompetitor gitu. Nah ini duplikasinya ya. Duplikasinya juga menjadi biaya di sana kos. Ya, seperti itu. Saya kembalikan ke Rido. Ya, terima kasih Pak Badawi. Sekaligus tadi diberikan contoh realnya gitu ya Pak ya, agar di sini Bapak Ibu bisa lebih memahami gitu kisah nyatanya seperti apa gitu. Nah mungkin setelah ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya,
terkait dengan webinar series pada pagi hari ini untuk bisa menyampaikan melalui chat box dan nanti akan saya bacakan. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin sharing tentang pengalamannya di perusahaan, bisa banget. Jadi mumpung kali Ya, ini ada Pak Badowi, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau dipersilakan. sharing-sharing. Eh, Mau sharing pengalaman selama ini mendesain organisasi, suka dukanya seperti apa, ya, kemudian sukses poinnya apa dari suka duka itu kok bisa sukses, mungkin bisa sharing-sharing pengalamannya, bisa dipelajari oleh banyak stakeholder di sini. Ya, silakan, ini ada 99 ya stakeholder. Bisa nanti juga belajar satu sama lain. Silakan. Atau jika Silakan yang ingin sekiranya bertanya. tidak ada, mungkin bisa ditutup, Ridho, karena udah waktunya juga terbatas ya, hari Jumat. Oh iya, baik. Ya, sepertinya belum ada pertanyaan ya, Pak Badowi. Untuk sesi kali ini mungkin bisa dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Badowi selaku pemateri. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah menyimak pada webinar series pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan dari rekan-rekan KMMB. Kemudian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di media sosial KMMB agar semakin banyak ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain seperti itu ya. Eh, Terakhir dari saya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai bertemu di webinar series yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Ridho. Thank you. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi berikutnya.